Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai social media marketing. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini sosial media menjadi primadona bagi banyak masyarakat, dan semua masyarakat itu menggunakan sosial media. Entah itu untuk update status, mencari informasi, ataupun sampai pada stalking orang. Dan saat ini pula sosial media juga dijadikan tempat untuk promosi loh. Dan apa sih itu yang dikatakan sebagai social media marketing? Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas secara keseluruhan tentang social media marketing, dan kita harus tahu dulu nih, social media itu apa sih, atau media sosial itu apa sih? Media sosial adalah sebagai penyeimbang yang dahsyat dalam pemasaran, dan tidak hanya itu juga yang dilakukan oleh brand-brand besar saja, akan tapi yang juga dilakukan oleh pemilik bisnis kecil. Kalau kita kaitkan dengan pemasaran yang dilakukan melalui media sosial pun seperti pada penggunaan blog, microblogging atau Twitter, jejaring, media sharing, forum, dan dunia virtual. Nah, itu yang dikatakan sebagai social media marketing, karena bentuk promosi yang dilakukan itu menggunakan semua aplikasi yang ada di media sosial itu sendiri. Jadi kita memanfaatkan media sosial itu untuk mempromosikan, untuk memasarkan produk dari kita. Seperti yang kita tahu bahwa social media marketing itu memiliki definisi yang mana merupakan salah satu teknik promosi penjualan dengan menggunakan social media sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan suatu produk atau suatu jasa, di mana itu menggunakan link halaman, website, bisnis online, jasa atau produk lainnya secara spesifik. Sebelum membuat suatu konsep pemasaran atau suatu konsep promosi untuk sebuah merek, perlu kita perhatikan jika kita harus mengetahui setiap karakteristik tiap produk dan media sosial yang akan kita gunakan untuk mempromosikan merek tersebut. Gunanya apa? Gunanya agar ketika kita tahu bahwa media sosial, karakteristik dari media sosial tersebut itu bisa langsung menjangkau segmentasi kita gitu, dan kita bisa tidak salah jalan, dan kita bisa menyesuaikan nih produk kita sesuai di media sosial yang mana gitu. Karena saat ini juga banyak sekali media sosial yang digunakan untuk promosi itu tidak tepat segmennya seperti itu. Jadi kita harus tahu karakteristik setiap media sosial yang akan kita gunakan dalam mempromosikan produk kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita menggunakan blog untuk mempromosikan produk atau jasa kita, di mana blog disebut sebagai sistem manajemen konten yang memudahkan siapa saja untuk mempublikasikan tulisan pendek yang dinamakan dengan post atau posting itu sendiri. Sebagai media pemasaran yang sempurna, tersentral, serta dapat terhubung ke semua platform lainnya, karena terdapat yang namanya komen, blog roll atau daftar tautan blog, trackback, pemberitahuan dari satu blog ke blog lainnya, dan subscription. Blog juga harus bersifat konversasional, di mana adanya percakapan interaktif antara pemilik blog dan pengunjung blog itu sendiri. Nah, di dalam postingan blog itu juga mempunyai aturan, yang mana postingan itu panjangnya kurang lebih 100-200 kata agar lebih efektif satu post hanya untuk satu topik saja. Jangan sampai satu postingan itu kita membahas lebih dari satu topik seperti itu. Nah, postingan pun juga harus konsisten dan berkualitas, di mana terdapat tautan yang mendukung postingan. Jika postingan panjang bisa memasukkan jumlah item yang memudahkan dipahami seperti subjudul, tabel, dan gambar. Postingan pendek dan sederhana digunakan untuk menyampaikan berita dan menginformasikan peristiwa. Selain itu juga, ketika kita menggunakan blog sebagai media sosial dalam mempromosikan produk kita, ada beberapa tips yang kita perlu ketahui, yang mana setiap perusahaan harus mempunyai satu blog pemasaran yang terpusat. Jadi kalau misalkan satu perusahaan memiliki beberapa blog, itu tidak akan terfokus. Jadi paling tidak satu perusahaan atau satu produk itu mempunyai satu blog tersendiri, karena itu akan fokus menjelaskan atau mengulas tentang secara rinci tentang produk tersebut atau tentang perusahaan tersebut gitu. Dan satu lagi, pilihlah topik yang sangat didominasi. Jangan ambil topik yang telah dibicarakan kebanyakan blog gitu. Jadi kita punya signature sendiri. Desain blog pun juga harus bagus ya, dan menarik perhatian para pembacanya. Lalu kita juga perlu untuk konsisten dalam memposting suatu postingan, bergabung dengan komunitas blogger yang sejalan dengan blog yang akan dikerjakan gitu.
dan berikan sentuhan konten, foto, video, dan suara yang tidak berlebihan agar tidak terlalu monoton dan tidak terlalu banyak kata-kata. Jadi teman-teman harus bisa memberikan ide-ide kreatif terkait isi konten yang harus diposting dalam blog tersebut. Berbicara mengenai karakteristik media sosial selanjutnya, yaitu adalah dari Twitter dan microblogging. Kebanyakan perusahaan menggunakan Twitter sebagai media pemasaran karena Twitter mudah dipahami, yang hanya memerlukan waktu sedikit dan dapat membuat anggotanya dengan cepat menjadi buah bibir, menjadi trending topik, itu lebih tepatnya. Serta dapat meningkatkan penjualan dan pengetahuan tentang dari konsumen itu sendiri. Dan digunakan untuk menyampaikan tawaran atau memberitahu peristiwa, mempromosikan posting-posting terbaru di blog bisa seperti itu, akan menghubungkan para pembaca dengan tautan yang berisi berita penting. Nah, fitur khas dari Twitter sendiri itu ada banyak sebenarnya. Kalau misalkan kita kulik lebih dalam lagi, Twitter itu juga kita bisa membuat suatu postingan itu menjadi trending topic, di mana algoritma yang dalam pelacak penggunaan kata-kata dan frasa yang menghitung kata frasa yang paling sering digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, selain itu juga di dalam Twitter kita juga bisa menggunakan hashtag. Dengan kita searching hashtag yang menciri khaskan sebagai dari produk atau perusahaan kita, itu akan mempermudah konsumen untuk mencari produk atau perusahaan kita gitu. Dan ada beberapa tips nih untuk kita mulai mempromosikan suatu produk atau perusahaan kita di Twitter, yaitu dengan cara jangan hanya mengirim pesan, yang mana Twitter itu merupakan layanan untuk percakapan dua arah dan bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kita harus sering-sering untuk berinteraksi dengan followers kita gitu. Microblogging menjadi cara yang mudah dan cepat untuk masuk ke media sosial dan mempromosikan konten kita. Dan kita juga harus bisa mengikuti orang-orang sesuai dengan bidang kita. Mintalah kritis secara santun untuk bercakap-cakap dengan mereka. Selain itu juga kita harus selalu mengamati daftar trending topik untuk mengetahui isu terbaru. Jadi kita harus update itu yang namanya trending topik. Dan ketika suatu produk kita atau perusahaan kita masuk trending topik itu secara tidak langsung produk kita sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Kita juga bisa memanfaatkan jejaring sosial di dalam media sosial, yang mana situs yang menjadi tempat orang-orang untuk berkomunikasi dengan teman mereka yang mereka kenal di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya dengan menggunakan Facebook, LinkedIn, dan MySpace. Situs jejaring sosial ini sangat bermanfaat dalam pemasaran karena menyediakan sejumlah layanan untuk bisa langsung berinteraksi gitu dengan pelanggan, misalnya dengan plugin application, grup, dan halaman fans. Peran penting dari jejaring sosial adalah menghubungkan dua orang atau lebih, menitik beratkan koneksi yang erat antar orang. Kita juga bisa tahu bahwa di dalam jejaring sosial itu terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan. Kita bisa menggunakan halaman profil, pesan pribadi, pesan terbuka, grup, update status, dan kita bisa membuat berinteraksi dengan followers kita gitu. Jadi kita di dalam jejaring sosial ini kita harus memanfaatkan interaksi tersebut karena yang dilihat adalah hasil interaksi atau engagement yang ada. Dari engagement itu kita bisa melihat bahwa promosi kita berhasil atau tidak. Dan ada beberapa tips kita juga untuk menggunakan yang namanya jejaring sosial. Dari pengisian profil harus disesuaikan dengan segmen merek atau produk atau perusahaan kita. Lalu juga kita harus mengupdate konten merek tersebut dan menjalin interaksi dengan pelanggan. Selain itu juga kita harus bisa memberikan pelanggan ruang untuk berdiskusi tentang produk yang dipromosikan. Jadi jangan sampai kita menutup diri gitu. Dan jangan gunakan sistem pemesanan secara terbuka dan berlebihan. Nah, itu tadi adalah tips untuk kita menggunakan jejaring sosial dalam mempromosikan produk kita. Karakteristik media sosial selanjutnya kita bisa melihat dari media sharing, di mana biasa disebut dengan user generated content atau UGC. Pengguna dapat membuat dan mengunggah konten multimedia secara bersamaan di situs media bersama, seperti contohnya pada YouTube dan Flickr. Dalam membuat konten yang
kita akan buat untuk promosi itu sendiri yang akan kita publish ke media sharing seperti YouTube. Seorang pemasar dapat membuat video dan mengunggahnya ke YouTube yang menjangkau jutaan pengguna. Pengguna media sharing bukanlah seorang anggota, mereka hanya sekedar untuk melihat konten-konten situs aja. Jadi kita tidak perlu untuk memfollow, kita tidak perlu untuk nge-subscribe, tapi kita bisa melihat konten tersebut. Tapi ketika kita sudah engage, sudah tahu tentang produk tersebut, sudah tahu tentang perusahaan tersebut, sudah tahu tentang merek tersebut, kita otomatis akan secara langsung kita akan subscribe itu. Jadi karena kita pengen tahu nih info apa aja lagi produk tentang produk yang kita suka tersebut. Nah, fitur-fitur di dalam media sharing pun juga bisa kita gunakan, seperti contohnya dengan digital asset optimization, di mana itu adalah proses pengambilan konten digital yang telah dimiliki dan proses pengonlinenya di media sosial dapat mendorong traffic dan mendukung untuk viral. Nah, berbicara mengenai viral nih, saat ini memang promosi paling gencar, paling besar itu adalah ketika produk tersebut viral atau viral gitu. Itu adalah suatu bentuk promosi terbaru saat ini. Nggak viral, nggak cuan, misalnya seperti itu. Ya, tapi itu kita bisa akomodir dengan kita menggunakannya dengan baik melalui media sharing, YouTube dan lain sebagainya gitu. Nah, konten organik itu adalah salah satu fitur khas dari media sharing. Menciptakan konten baru tentang konten yang telah ada secara masif. Hal ini dilakukan oleh orang-orang di luar perusahaan pencipta konten. Jadi kita harus bisa menciptakan tren gitu. Kalau misalkan kita bisa menciptakan tren, orang-orang sudah secara langsung ini awareness terhadap produk kita itu sudah sangat tinggi sekali seperti itu. Nah, berkaitan dengan media sharing kita juga ada beberapa tips nih. Tips untuk menggunakan media sharing sebagai bentuk dalam promosi suatu produk gitu ya. Memudahkan untuk menyebarluaskan konten promosi yang berupa iklan ke ribuan atau jutaan pengguna lainnya. Gunakan tag secara efektif. Buatlah selalu lebih banyak tag daripada yang dibutuhkan. Selain itu juga buatlah konten promosi berdasarkan ukuran bednya. Tidak terlalu panjang durasinya karena akan membuat orang bosan gitu. Jadi buatlah orang semakin penasaran terhadap produk kita. Gunakanlah fitur perizinan dan embedding terbuka untuk mendorong para pengguna menyebarluaskan secara masif. Selain itu juga berikan inspirasi kepada fans Anda untuk membuat konten organik mereka sendiri gitu. Tapi konten tersebut masih dalam ranah konten yang kita buat gitu. Lebih tepatnya kita harus bisa membuat tren itu sendiri. Dalam promosi di media sharing atau di YouTube, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam pemasaran media sosial, yakni dengan menempelkan iklan promosi di halaman depan situs media sharing yaitu YouTube. Karakteristik media sosial yang paling terakhir yaitu nomor 5, yakni adalah forum atau yang lebih kita kenal sebagai community bulletin board, yang mana forum online ini yang digunakan untuk saling kirim email, chatting, dan mengakses peranti lunak dalam versi yang modern. Forum berfokus pada diskusi. Pengguna dapat mengekspos konten ke situs forum dan orang lain akan meresponnya seperti itu. Jadi berguna dalam memberikan informasi mengenai sebuah produk. Oleh karena itu di forum ini menjadi situs yang paling banyak dikunjungi orang karena belum memutuskan untuk membeli suatu barang. Kebanyakan orang kan mencari respon tentang penggunaan barang tersebut dalam situs forum. Nah, situs forum yang paling terkenal di Indonesia dan masih eksis sampai sekarang adalah Kaskus. Jadi gini, orang akan mudah mencari suatu produk ketika orang lain sudah memberikan rekognisi atau lebih pada sudah memberikan testimoni dari produk yang mereka gunakan kayak gitu. Dan biasanya testimoni ini biasanya selalu diupdate di media sosial dan itu sudah masuk pada forum dan didiskusikan plus minus dari produk tersebut gitu. Jadi dari situ orang akan memiliki bergain, dia akan memiliki kesempatan untuk dia akan membeli atau tidak setelah melihat forum tersebut. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan forum menjadi salah satu bentuk
bentuk promosi, tempat promosi, kita juga harus pandai-pandai nih untuk mengelola forum tersebut gitu. Dan salah satu fitur khas dari suatu forum itu adalah ada lurking. Lurking yakni adalah menghabiskan waktu untuk membaca sebuah konten dan mengamati bagaimana cara kerja sebuah komunitas sebelum Anda terlibat di dalamnya. Jadi kita harus mengamati terlebih dahulu. Lebih tepatnya lebih ke stalking ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita biasanya di dalam forum itu ada yang namanya thread. Thread itu adalah percakapan forum yang diatur dan biasanya terdapat moderator dalam setiap thread. Jadi setiap thread ini tidak dibiarkan secara sendirinya, itu sudah ada moderator yang mengatur, karena jika ada peserta atau pengguna forum tersebut yang melewati batas, itu pasti akan diberikan peringatan. Dan juga ada yang namanya signature, konten teks pendek atau foto yang dilampirkan pada selalu postnya. Reputasi, tanda level, jika Kaskus terkenal dengan cendol. Jadi di Kaskus ini ketika reputasi bagus tentang thread tersebut, itu biasanya cendolnya lebih banyak gitu. Troll and flaming. Troll, orang yang tujuannya mengganggu sebuah forum, dan flame adalah post yang dirancang untuk memancing amarah. Nah, ini memang kadang orang-orang suka memancing seperti itu, tapi ya kita juga harus bisa mengadopsinya dengan baik gitu. Nah, dengan menggunakan forum ini ada beberapa tips yang bisa digunakan, bisa kita pelajari, bisa kita perhatikan, di mana forum tersebut sebagai tempat dalam membangun reputasi sebuah merek. Jadi forum ini dimunculkan untuk membangun reputasi sebuah merek. Merek akan dibahas tuntas dalam sebuah thread yang dimunculkan dalam situs. Biasanya jika thread memiliki reputasi yang baik, maka akan dijadikan sebagai rujukan orang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk. Nah, ini nih, jadi pengambilan keputusan seseorang dalam menggunakan produk tersebut ini juga dipengaruhi oleh thread yang kita gunakan gitu. Semakin baik reputasi dari thread tersebut, akan semakin banyak keputusan orang-orang untuk membeli produk kita. Kita juga harus tahu nih dan kenalin komunitas sebelum memposting sebuah thread tentang merek yang akan dipromosikan. Selain itu juga menjadi bagian dari komunitas yang sesuai dengan bidangnya. Jangan sampai kita salah ngambil bidang yang lain. Padahal kita sudah sesuai dengan bidang A, tapi kita tiba-tiba mengambil bidang yang B. Nah, itu akan menjadi salah jalan. Itu tadi adalah karakteristik dari media sosial yang bisa kita gunakan untuk kita jadikan suatu pijakan dalam mempromosikan suatu produk kita atau suatu perusahaan kita gitu. Nah, kita kembali lagi pada social media marketing, lebih tepatnya kita beralih pada variabel kesuksesan dari social media marketing. Kalau misalkan kita telisik lebih dalam lagi, terdapat 4 elemen yang kita jadikan sebagai pijakan indikator untuk melihat kesuksesan dari promosi kita. Yang pertama adalah content creation. Content creation sendiri adalah konten yang menarik dan menjadi landasan strategi dalam melakukan pemasaran media sosial. Konten yang dibuat harus menarik serta harus mewakili kepribadian dari sebuah bisnis agar dapat dipercaya oleh target konsumen. Itu tadi adalah content sharing, jadi content creation. Jadi content creation itu kita harus bisa membuat konten yang baik dan menarik bagi banyak orang gitu. Lalu yang kedua adalah content sharing. Content sharing di sini lebih tepatnya kita bisa membagikan konten kepada komunitas sosial dan dapat membantu memperluas jaringan sebuah bisnis dan memperluas online audiens kita. Berbagi konten dapat menyebabkan penjualan tidak langsung dan langsung, tergantung pada jenis konten yang kita bagikan. Untuk variabel yang ketiga itu adalah connecting, di mana jejaring sosial memungkinkan seseorang bertemu dengan lebih banyak orang yang memiliki minat yang sama. Jaringan yang luas dapat membangun hubungan yang dapat menghasilkan lebih banyak bisnis. Komunikasi yang jujur dan hati-hati harus diperhatikan saat melakukan social networking ini. Dan variabel yang terakhir, kita harus bisa membuat community building, di mana web sosial merupakan sebuah komunitas online besar
besar individu di mana terjadi interaksi antar manusia yang tinggal di seluruh dunia gitu dengan menggunakan teknologi. Nah, membangun komunitas di internet yang memiliki kesamaan minat dapat terjadi dengan adanya social networking. Jadi kalau misalkan kita bisa membangun interaksi yang baik, kita bisa membangun juga komunitas yang baik pula di internet untuk bisa mempromosikan produk kita lebih baik lagi. Jadi kesimpulan dari social media marketing ini kita bisa ambil bahwa setiap media sosial memiliki karakteristik yang berbeda yang juga berpengaruh dalam segmen media sosial. Oleh karena itu, seseorang konseptor pemasaran wajib tahu karakteristik dari masing-masing media sosial yang akan digunakan dalam mempromosikan produknya. Saya berikan contoh satu. Iklan cangkul dan obat bibit yang memiliki segmen petani akan lebih cocok dijual dan sesuai target pasar dipromosikan melalui radio daerah. Dan jika perusahaan cangkul ingin lebih menjangkau pelanggan yang lebih luas, maka menggunakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat seperti Facebook dan YouTube. Tidak jarang pula, seorang pemasar dapat menggunakan situs forum dalam mempromosikan produknya dengan membuat sebuah thread tentang keunggulan dan kelemahan mengenai produk tersebut. Akan tetapi sebelum membuat thread tersebut yang digunakan untuk promosi, pemasar akan membagikan produk tersebut secara gratis atau dengan cara giveaway. Jadi kita bagi-bagi gratis dulu nih, lalu kita buat thread tentang produk tersebut. Dan saat ini juga Instagram menjadi salah satu media sosial mainstream yang digunakan dalam mempromosikan produk. Penggunaannya pun jadi semakin mudah dan integrasi dengan banyak platform media sosial lainnya, bahkan dengan e-commerce sekalipun. Jadi saat ini Instagram sudah melakukan integrasi ke banyak hal. Bahkan Instagram juga memiliki toko ya. Jadi di fitur aplikasinya sudah terdapat toko dan kita bisa langsung membelinya di situ. Nah, dari semua bahan promosi yang dapat diaplikasikan ke media sosial akan mengikuti karakteristik dari masing-masing media sosial yang akan digunakan sebagai tempat promosi. Dan itu tadi adalah kesimpulan dari social media marketing. Itu tadi adalah bahasan tentang social media marketing dan beberapa tips serta karakteristik dari media sosial yang bisa kita gunakan untuk promosi. Dan jangan lupa kita juga harus bisa bijak dalam menggunakan media sosial untuk apapun itu, meskipun untuk pribadi ataupun untuk promosi suatu produk atau perusahaan yang kita punya gitu. Jadi itu saja dari saya, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye.